internasional. Semoga dengan pembahasan saya kali ini akan mendapat benefit ya. Nah, oke, pertama itu hubungan internasional. Saya akan menjelaskan apa itu hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum nasional. Hukum nasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang berlaku, dibentuk, dan ditegakkan dalam wilayah suatu negara tertentu untuk mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta hubungan antar warga negara itu sendiri. Nah, hubungan hukum internasional dan hukum nasional itu ada dua teorinya. Yang pertama teori monisme. Teori monisme ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Dalam sistem ini, hukum internasional itu telah diterima negara berlaku langsung di dalam hukum nasional tanpa perlu diubah terlebih dahulu. Hakim dapat langsung menerapkannya, bahkan mengesampingkan hukum nasional yang bertentangan. Namun, dalam praktiknya ini, banyak negara tidak sepenuhnya monis karena masih membedakan antara hukum nasional dan internasional. Di beberapa negara seperti Jerman, perjanjian internasional memiliki kedudukan setara dengan undang-undang dan dapat mengesampingkan aturan sebelumnya berdasarkan asas asas lex posterior derogat legi priori. Dalam bentuk monisme yang paling murni, setiap aturan nasional yang bertentangan dengan hukum internasional dianggap tidak berlaku meskipun aturan tersebut lebih baru atau bahkan konstitusional. Nah, teori kedua tuh ada teori dualisme. Konsep dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional. Dan mewajibkan pengubahan hukum internasional menjadi hukum nasional. Tanpa pengubahan, hukum internasional tidak diakui sebagai hukum. Hukum internasional harus menjadi hukum nasional atau bukan hukum sama sekali. Jika suatu negara menerima sebuah perjanjian, tetapi tidak menyesuaikan hukum nasionalnya supaya sesuai dengan perjanjian tersebut, atau tidak menciptakan undang-undang nasional yang secara eksplisit memasukkan perjanjian tersebut, maka hal tersebut melanggar hukum internasional. Namun, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional. Warga negara tidak dapat bergantung padanya dan hakim tidak dapat menerapkannya. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tetap berlaku. Menurut konsep dualisme, hukum hakim nasional tidak pernah menerapkan hukum internasional dan baru dapat melakukannya jika hukum internasional tersebut telah diubah menjadi hukum nasional. Sabar, tadi belum gue masukin, cok. Nah, selanjutnya ada dinamika hubungan keduanya. Yang pertama itu globalisasi membuat hubungan kedua hukum semakin erat. Yang kedua, banyak negara menyesuaikan hukum nasional dengan hukum internasional. Contohnya itu, perjanjian internasional tentang HAM memengaruhi hukum nasional dan kerjasama ekonomi antar negara.
Contoh penerapannya di Indonesia. Indonesia itu menganut dualisme. Contohnya itu perjanjian internasional disahkan menjadi undang-undang penerapan aturan HAM dari dunia internasional ke dalam hukum nasional. Nah, selanjutnya ada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki kapasitas hukum untuk memiliki hak, kewajiban, serta kemampuan melakukan tindakan hukum internasional. Aktor utamanya meliputi negara berdaulat, organisasi internasional, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, kaum pemberontak, dan individu. Negara adalah subjek terpenting dengan kewenangan terbesar. Nah, ini ada jenis-jenis subjek hukum internasional ya. Pertama ada negara. Negara itu subjek hukum paling utama dan penuh dengan yang memiliki kewenangan terbesar. Kedua ada organisasi internasional. Organisasi antar negara seperti PBB, ASEAN, dan WHO yang dibentuk melalui perjanjian internasional. Yang ketiga Palang Merah Internasional atau ICRC, ICRC begitu. Diakui secara khusus karena perannya dalam hukum humaniter internasional. Yang keempat ada Tahta Suci Vatikan, diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran 1929. Selanjutnya ada kelompok pemberontak belligerent. Belligerent. Kelompok yang terorganisir dan menguasai wilayah diakui dalam hukum perang. Yang terakhir ada individu, orang perorangan yang kini memiliki hak dan kewajiban terbatas di pengadilan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya nih ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu kasus sengketa Laut Cina Selatan ya. Sengketa di Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik internasional yang paling kompleks karena melibatkan banyak negara, kepentingan ekonomi yang besar, serta persoalan hukum internasional yang belum sepenuhnya disepakati bersama. Wilayah ini sangat strategis karena menjadi jalur utama perdagangan dunia, sekaligus menyimpan potensi besar daya alam seperti minyak, gas, dan hasil laut yang melimpah. Kondisi ini membuat negara-negara di sekitarnya berusaha mengklaim sebagian wilayah tersebut demi kepentingan nasional masing-masing. Negara yang paling dominan dalam sengketa ini adalah Tiongkok, yang mengajukan klaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan melalui konsep yang dikenal sebagai Nine Days Line. Klaim ini pada dasarnya didasarkan pada alasan historis menurut versi Tiongkok, namun tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional modern. Klaim tersebut kemudian bertabrakan dengan klaim negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan yang memiliki kepentingan atas wilayah-wilayah tertentu, terutama di kawasan Kepulauan Spratly dan Paracel. Dalam perspektif hukum internasional, sengketa ini sangat erat kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS yang menjadi dasar pengaturan wilayah laut, terutama konsep zona ekonomi eksklusif. Sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, berdasarkan ketentuan ini, klaim yang terlalu luas seperti yang diajukan Tiongkok dinilai bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional. Hal ini diperkuat oleh putusan Tribunal Internasional di bawah Court of Arbitration pada tahun 2016 dalam kasus yang diajukan oleh Filipina, yang menyatakan bahwa klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum. Meskipun demikian, Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap mempertahankan posisinya.
Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan militer. Tiongkok, misalnya, telah membangun berbagai fasilitas militer di pulau-pulau buatan di wilayah sengketa sebagai upaya memperkuat kontrolnya. Di sisi lain, negara-negara lain juga berusaha mempertahankan klaimnya, sehingga sering terjadi ketegangan di laut, seperti insiden antara kapal penjaga pantai atau penangkapan nelayan, bahkan kehadiran negara besar seperti Amerika Serikat turut memperumit situasi. Karena negara tersebut memiliki kepentingan dalam menjaga kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Meskipun Indonesia bukan termasuk negara pengklaim dalam sengketa ini, Indonesia dapat terdampak khususnya di wilayah perairan Natuna yang berbatasan dengan klaim Tiongkok. Beberapa insiden pelanggaran wilayah oleh kapal asing menunjukkan bahwa konflik ini memiliki implikasi langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa ini sejauh ini masih mengandalkan jalur diplomasi, baik secara bilateral maupun melalui organisasi regional seperti ASEAN. Selain itu, terdapat pula upaya untuk menyusun Code of Conduct yang diharapkan dapat mengatur perilaku negara-negara di Laut Cina Selatan agar tidak memicu konflik terbuka. Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang benar-benar final karena masing-masing negara masih mempertahankan kepentingan dan klaimnya. Secara keseluruhan, sengketa Laut Cina Selatan mencerminkan bagaimana hukum internasional, kepentingan nasional, dan kekuatan politik saling berinteraksi dalam hubungan antar negara. Konflik ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa internasional tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui hukum, tetapi juga memerlukan kompromi politik dan kerjasama antar negara yang kuat. Nah, kesimpulannya, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional bersifat dinamis dan saling memengaruhi, tergantung pada bagaimana suatu negara menerapkan keduanya melalui pendekatan seperti monisme dan atau dualisme. Perkembangan global juga membuat subjek hukum internasional tidak hanya negara, tetapi meluas. Berbagai kasus seperti sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan adanya interaksi bahkan konflik antara hukum internasional dan nasional. Sehingga penting bagi negara untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional. Nah, ini saran dalam menghadapi dinamika antara hukum internasional dan hukum nasional. Setiap negara sebaiknya mampu menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan perkembangan hukum internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Pemerintah juga perlu lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kerjasama internasional melalui organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa agar dapat mengikuti perkembangan hukum global. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai hukum internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya. Dengan demikian, keseimbangan antara kewajiban internasional dan kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik. Nah, menurut saya, hubungan antara hukum internasional sama hukum nasional itu harus seimbang. Hukum internasional memang penting buat mengatur hubungan antar negara, tetapi hukum nasional juga harus tetap diutamakan. Apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan rakyat dan kedaulatan negara. Jadi, keduanya itu harus saling menyesuaikan, bukan saling bertentangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atau ada salah. Semoga mendapatkan benefit setelah menonton ini. Terima kasih sudah menonton.
Ba-